polisi, nelayan, dokter, petani, guru, penjahit, itu apa ya? Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Halo anak-anakku yang super kreatif, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Tina dengan materi Sebelum pelajaran kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, polisi, tentara, dokter, petani itu merupakan jenis-jenis pekerjaan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ada dua macam. Yang pertama, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Anak-anak hebat, apa kalian mau ibu berkenalkan dengan teman ibu? Namanya si Boim. Si Boim ini akan menemani ibu dan kalian dalam belajar kali ini. Ayo si Boim, coba kamu perkenalkan kepada teman-teman yang ada di rumah. Halo, namaku Boim. Aku akan membantu kalian belajar di sini. Kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Simak video selengkapnya. Baiklah teman, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain. Yang pertama, nelayan. Nelayan merupakan istilah bagi orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolam, maupun permukaan perairan. Perairan yang menjadi daerah aktivitas nelayan ini merupakan perairan air tawar, payau, maupun air laut. Pekerjaan nelayan biasanya menghasilkan barang berupa ikan atau biota laut yang lainnya. Yang kedua, kerajinan. Kerajinan merupakan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Orang yang menggeluti bidang kerajinan disebut perajin atau pengrajin. Selain nelayan dan pengrajin yang sudah dijelaskan oleh Boim, masih banyak loh pekerjaan yang menghasilkan barang lainnya. Yuk ikutin ibu. Tada! Halo anak-anak. Sekali lagi, di sini ibu sudah berganti pakaian. Coba kalian perhatikan, ibu sudah memakai caping. Pakaian ibu sudah berganti seperti ini. Dan kalian lihat hamparan luas di belakang ibu, yaitu sawah. Nah, orang yang bekerja di sawah namanya apa ya? Ya, betul, petani. Sekarang ibu sedang menjadi seorang petani. Petani adalah salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba kalian perhatikan. Di sini, di sawah petani menghasilkan padi. Padi ini akan diolah menjadi beras dan beras menjadi nasi. Nasi adalah makanan pokok sebagian besar warga Indonesia. Petani yang tadi menghasilkan padi, tapi kalian harus ingat, petani tidak hanya menghasilkan padi. Petani tembakau menghasilkan tembakau, petani cabai menghasilkan cabai. Nah, sekarang ibu mau menghilang kemana lagi ya? Yuk, ikutin ibu. Tada! Sekarang ibu sudah berpindah tempat lagi.
Coba kalian perhatikan di sekeliling ibu. Ibu sedang berada di mana? Iya, betul. Ibu sedang berada di peternakan ayam. Peternakan ayam ini yang mengelola namanya peternak. Peternak adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Peternak ayam ini menghasilkan barang yaitu ada daging ayam, dan telur ayam. Peternakan tadi adalah peternakan ayam yang menghasilkan daging ayam dan telur. Peternakan itu tidak hanya peternakan ayam loh, ada peternakan kambing, peternakan sapi, peternakan ikan lele, dan masih banyak lagi. Tentunya kalian di rumah bisa menyebutkan banyak jenis-jenis peternakan. Nah, sekarang contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa saja ya? Adalah penjahit. Pekerjaan kita adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Ya betul, karena orang kesini membawa kain dan kita jahit dan hasilnya nanti kita akan kasih ke orangnya. Untuk harganya itu sesuai ketentuan yang sudah kita tetapkan. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yang kedua adalah guru. Guru bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang ketiga, coba kalian perhatikan gambar di belakang ibu. Ya betul, gambar seorang dokter. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk yang keempat, coba kalian perhatikan video ini. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Ya betul, polisi. Polisi merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Polisi adalah suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kelima adalah tentara. Ya, tentara merupakan salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tentara adalah garda terdepan dan ujung tombak pertahanan suatu negara. Anak-anak, itu tadi merupakan contoh-contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Perlu kalian ketahui, akan lebih baik jika suatu pekerjaan disesuaikan dengan letak geografis suatu wilayah. Secara garis besar, letak geografis dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama, dataran tinggi, yang kedua, dataran rendah, yang ketiga, perairan. Dataran tinggi merupakan daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut. Contohnya perbukitan dan pegunungan. Daerah dataran tinggi sangat baik dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, dataran tinggi juga sering digunakan sebagai tempat rekreasi. Nah, berarti pekerjaan apa saja ya yang cocok untuk orang-orang yang tinggal di dataran tinggi? Ya, betul. Ada petani, ada pemandu wisata, ada penjual, dan ada juga yang membuka tempat penginapan. Untuk dataran rendah merupakan daerah yang memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter di atas permukaan laut.
Udara tidak sejuk di daerah dataran tinggi. Di daerah dataran rendah, kegiatan ekonominya lebih bervariasi, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, perkantoran, perkebunan, industri, dan lain-lain. Berarti pekerjaan yang cocok di daerah dataran rendah adalah petani, peternak, pegawai, buruh, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, perairan. Daerah perairan ini sangat cocok untuk pekerjaan nelayan. Selain nelayan, ada juga pemandu wisata karena sekarang di daerah perairan biasanya digunakan sebagai tempat rekreasi. Nah, selain yang disebutkan oleh Bu Guru tadi, masih banyak lagi loh pekerjaan yang ada di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah lainnya. Nah, di pantai atau perairan contohnya, ada nelayan, penginapan, pemandu wisata, petani garam, petani rumput laut, pengrajin keranjang, kuliner, dan oleh-oleh. Dan masih banyak lagi yang lainnya loh. Di dataran tinggi juga masih banyak loh pekerjaan lain selain yang disebutkan oleh Bu Guru tadi. Ada petani sayur dan bunga, perkebunan, peternakan, penginapan, pemandu wisata, kuliner dan oleh-oleh, dan masih banyak lagi. Begitupun di dataran rendah. Di dataran rendah juga banyak sekali jenis pekerjaan selain yang Ibu sebutkan. Antara lain perkebunan. Perkebunan ini bisa berupa perkebunan kelapa, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, singkong, tebu, nanas, pisang, dan ubi-ubian, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga buruh atau karyawan, pegawai negeri, tukang bangunan, driver transportasi online, beternak, nelayan, penginapan, dan masih banyak lagi. Nah, dari data yang sudah kita tulis tadi, coba bandingkan antara pantai atau perairan dengan dataran tinggi. Adakah jenis pekerjaan yang sama? Ya, betul sekali. Di pantai dan dataran tinggi ada jenis pekerjaan yang sama, yaitu petani dan kuliner serta oleh-oleh, juga penginapan dan pemandu wisata. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, yuk kita buat diagram V-nya. Lingkaran warna biru merupakan pekerjaan yang ada di perairan, sedangkan yang warna ungu merupakan pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Sedangkan yang ada di tengah berwarna biru merupakan pekerjaan yang ada di perairan maupun di dataran tinggi. Nah, dari data tersebut, sekarang kita pilih satu persatu ya. Nelayan. Nelayan hanya ada di perairan atau di dataran tinggi juga ada? Iya betul, hanya ada di perairan. Jadi kita taruh di warna biru. Yang kedua, penginapan. Penginapan ada di perairan atau di dataran tinggi juga ada? Ya betul, penginapan ada di perairan dan dataran tinggi. Untuk itu penginapan kita letakkan di warna biru di tengah. Pemandu wisata. Pemandu wisata merupakan pekerjaan yang ada di lingkungan perairan maupun di dataran tinggi. Karena di perairan dan di dataran tinggi selalu ada tempat wisata. Jadi kita taruh di warna biru. Selanjutnya, petani garam. Petani garam hanya ada di perairan. Untuk itu kita letakkan di warna biru. Petani rumput laut. Petani rumput laut juga hanya ada di perairan. Maka kita letakkan di warna biru. Pengrajin keranjang dari mutiara. Biasanya juga ada di perairan. Untuk itu kita letakkan juga di warna biru. Tempat kuliner dan oleh-oleh.
Nah, ini biasanya ada di tempat-tempat wisata, baik di perairan maupun di dataran tinggi juga ada. Untuk itu, kita letakkan di warna biru di tengah. Selanjutnya, pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Pertama, petani sayur dan bunga. Petani sayur dan bunga biasanya hanya ada di dataran tinggi saja. Jadi, kita letakkan di lingkaran warna ungu. Kemudian perkebunan. Perkebunan juga biasanya hanya ada di dataran tinggi. Jadi, kita letakkan di lingkaran warna ungu. Peternakan juga biasanya ada di dataran tinggi. Kita letakkan di warna ungu. Penginapan. Nah, penginapan tadi sudah ya. Penginapan ada di perairan dan dataran tinggi. Pemandu wisata juga ada di perairan dan di dataran tinggi. Kuliner dan oleh-oleh juga ada di perairan dan dataran tinggi. Nah, sekarang kalian sudah bisa kan membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dalam bentuk diagram Venn. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, sekarang Bu Guru dan Boim punya sebuah cerita. Yuk kita baca bersama-sama. Akhir pekan ini, Loli ikut nenek berlibur di desa. Nenek berjanji akan mengajak Loli ke tempat yang spesial. Nenek, kita mau pergi kemana sih? Loli masih ngantuk. Sesuai janji nenek, nenek akan mengajak Loli ke tempat yang seru dan menyenangkan. Mereka mau kemana ya? Nah, sekarang kita siap-siap. Loli membawa keranjang dan capingnya supaya nanti tidak kepanasan. Kita mau berkunjung ke kebun teh, Loli. Hore, asik. Loli suka, Nek. Loli suka ke kebun teh. Kebun teh itu apa sih, Nek? Kebun teh itu tempat hidup tanaman teh, Loli. Teh itu apa sih, Nek? Apa yang sering kita minum itu ya, Nek? Betul, Loli. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Nek, kenapa di rumah kita tidak menanam teh, Nek? Kan biar sejuk, Nek. Oh, tidak bisa, Loli, karena teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh, Loli. Oh, begitu ya, Nek. Terus, kebun teh itu adanya di mana saja, Nek? Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain ada di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Nah, Loli suka di sini?
Hehehe, iya Nek, Lali suka banget. Sejuk Nek, dingin di sini. Nek, kalau pohon teh itu selain buat minum, ada nggak fungsi yang lain Nek? Tentu saja ada, Lali. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam secara berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nek, itu di kebun teh kok banyak orang Nek? Itu siapa ya Nek? Oh, itu adalah para pekerja di kebun teh, Lali. Di kebun teh itu terdiri dari berbagai pekerjaan yang saling melengkapi. Antara lain, petani teh yang bertugas menanam dan merawat teh, kemudian pemetik teh, bagian memetik teh yang sudah siap untuk dipanen, kemudian ada juga mandor yang bertugas mengawasi dan mengatur semua pekerjaan yang ada di kebun teh. Oh, begitu ya Nek. Bermanfaat sekali ya Nek. Ya, tentu saja sangat bermanfaat. Untuk itu, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Oh, gitu ya Nek. Makasih ya Nek. Nek, aku minum teh dulu ya. Dari cerita yang sudah kita baca tadi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Coba kita jawab bersama-sama yuk. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat bertumbuh dengan baik? Ya betul, tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dan daerah yang berudara sejuk. Yang kedua, bagaimana tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ya betul, tanaman teh yang ditanam secara sejajar rapi berjarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa arus air. Yang ketiga, apa saja jenis pekerjaan yang ada di perkebunan teh? Ya betul, antara lain ada petani teh. Petani teh ini bertugas untuk menanam dan memelihara tanaman teh. Juga ada pemetik teh. Pemetik teh ini bertugas untuk memetik daun teh pada saat panen. Mandor ini bertugas untuk mengawasi dan mengatur segala pekerjaan yang ada di perkebunan teh. Nah, coba apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, jenis pekerjaan sangat bermanfaat menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Yang kedua, jenis pekerjaan ada 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang ketiga, jenis pekerjaan biasanya dipengaruhi oleh letak geografis wilayah di sekitarnya. Nah, sekarang Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Anak-anak, kita harus bersyukur dengan adanya berbagai macam pekerjaan, segala kebutuhan kita dapat terpenuhi. Dan sebagai pelajar, kalian juga harus rajin belajar supaya dapat meraih pekerjaan sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar
Di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa.